Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya diniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Qala alaihi salatu wassalam. Al-bayyinani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bainihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bainihima. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, orang yang menjual dan yang membeli itu bil khiyar, memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah. Tinggal memilih, dalam jual beli itu boleh memilih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bainihima. Kalau keduanya itu bersikap benar, jujur dan jelas dalam jual beli itu, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bainihima. Kalau keduanya itu saling berbohong, saling menyembunyikan, tidak jujur, maka dihapuslah keberkahan perdagangan keduanya, jual belinya. Jadi kalau ada penjual dan pembeli itu ketika bertemu belum berpisah itu boleh memilih dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, jual belinya itu dengan baik. Maka kalau begitu jual belinya itu diberkahi, berkahi Allah. Tapi kalau bohong, menipu, menyembunyikan sesuatu, maksudnya tidak apa adanya, maka jual belinya itu dihapus keberkahannya, tidak ada berkah di situ. Fala yahillu li ahadin ayyabinga al-ma'iba illa wa yubayyinu ma fihi minal aibi. Maka tidak halal bagi seseorang yang menjual sesuatu yang bercacat kecuali dia harus menjelaskan cacatnya barang yang dijual itu. Fa illam yubayyin wa kana minal hadirina Pak minal hadirina ada di apa? Benar ya? Man ya'lamu dzalika wajaba 'alaihi ayyubayyina. Kalau yang menjual itu tidak menjelaskan cacatnya barang yang dijual itu, kemudian ada orang yang melihat di situ, maka orang itu wajib untuk memberitahukannya, untuk menjelaskannya. Si A menjual motor, ya, motornya itu pernah dilas, lasnya dicat, ditutupin. Kalau las itu cacat, ya harus si A itu harus menjelaskan kepada si B yang mau membeli. Kalau tidak menjelaskan, nah itu nanti hasilnya tidak halal. Nah si A tidak mau menjelaskan, kemudian si C
datang ke situ tahu akan jual beli antara si A dan si B. Ya, si C tahu bahwa motor itu sudah dilas misalnya. Nah, si C itu wajib memberitahukan si B. Itu barangnya itu dilas, cacatnya itu. Waqad warada al-hadisu bidzalika wa huwa minan nushil wajibi. Dan hadis mengenai hal itu memang ada, benar-benar ada. Langkah seperti itu termasuk nasihat atau bermaksud baik yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib memberitahukan kalau kita tahu. Wa minal ghassil muharrami khalatu jayyidil matangi biradihi, dan termasuk menipu, memalsu yang diharamkan. Itu misalnya mencampurkan barang yang kualitasnya baik dicampur dengan yang kualitasnya jelek. Nah, itu kan namanya nipu, bohong. Wa bainguhuma ngalahidatin wahidatin talbisan wahidangan. Sedangkan cara menjualnya itu dikatakan apa lagi? Menjual barang yang baik, satu jenis yang berkualitas kok dicampur dengan yang tidak baik. Nah, pencampuran itu dilakukan untuk menipu, untuk curang, ya tidak boleh. Kalau barangnya yang baik dan yang tidak baik dicampur, ya bilang saja ini campuran barang. Campuran yang baik 1%, yang 99% jelek, nah, begitu. Atau dibalik, yang bagus 90%, yang jelek 1%, nah, disampaikan. Intinya dalam jual beli itu antara yang menjual dan yang membeli tidak ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang ditipu. Intinya di situ. Saling ridho, ridho itu kan artinya puas. Saling puas, pembelinya puas, penjualnya juga puas. Puas karena merasa telah membeli barang atau menjual barang dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu ada yang tanya, apa Indonesia itu pemimpinnya kok koruptor, jelek-jelek, banyakannya begitu. Sehingga rakyatnya tiru-tiru jadi korupsi. Nah, itu pertanyaan itu tidak tepat. Yang tepat itu sebenarnya pemimpin itu menunjukkan siapa rakyatnya. Kalau rakyatnya tidak suka korupsi, pasti pemimpinnya juga tidak suka korupsi. Kalau rakyatnya tidak suka sogok menyogok, pasti pemimpinnya juga tidak suka sogok menyogok. Jadi pemimpin itu hanyalah cerminan masyarakatnya. Sudah. Makanya kalau mau membenahi bangsa itu dimulai dari rakyatnya dulu. Rakyatnya jadi baik, dididik jadi baik. Rakyatnya tidak pernah dikondisikan untuk terdidik dengan baik. Ulama-ulama tidak didukung. Ya, Majelis taklim juga tidak didukung. Organisasi sosial agamaan juga tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Dulu kan sekolah apa? NU apa itu? Apa? Ma'arif, sekolah Muhammadiyah kan dulu berkembang besar.
Malah disaingi sekolah negeri, ya bubar sekarang Muhammadiyah bubar, Ma'arif bubar. Nah, gitu loh. Ya sekarang ya seperti ini. Makanya enggak usah kita ikut-ikutan mencaci maki pemimpin. Wah menteri itu maling, wah presidennya maling, wah partainya maling, wah ternyata maling, menteri agama maling. Lah kamu sendiri maling kok. Gitu loh. Mereka itu semua adalah cerminan kita. Jadi kalau kita memaki-maki ya sebenarnya memaki diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi kalau mau memperbaiki bangsa itu ya kita mulai dari diri kita sendiri. Enggak usah ikut-ikutan ceramah kayak pengamat. Kalau para pengamat itu memang carinya duit dari ngomong. Nah, kalau kita ngomong dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Sudah diam aja. Itu cuma pertanyaan aja. Lawang pemimpin yang milih kan juga kita toh. Nah, kita memilih kan juga karena kebanyakannya kan karena nerima uang toh. Ya sudah sama-sama neraka gitu kok. Ribut, ya toh? Yang menyuap dan yang disuap sama ke neraka, udah. Udah. Kita mengharap pemimpin kita tidak korupsi. Lawang kita aja nggak mau milih kalau nggak dikasih duit. Itu kan sudah korupsi itu, sudah suap menyuap itu. Nah, udah loh. Ya banyak berdoa dan mulai diri sendiri. Tapi negaranya jadi nggak makmur, harganya mahal, barang mahal nggak apa-apa, yang penting kita bisa beli. Apa gunanya barang harganya murah kalau kita tidak bisa beli? Itulah. Misalnya BBM mau naik 1 liter 100.000 nggak apa-apa, yang penting saya bisa beli. Daripada BBM turun harganya menjadi Rp500 tapi nggak bisa beli, ya nggak punya duit. Minimal begitu. Kalau kebanyakan nggak mau diajak baik, ya sudah kita aja. Tapi jangan merasa baik, aku baik kamu jelek, ya belum tentu juga. Baik dan buruk yang tahu kan Allah. Nah termasuk dalam hal jual beli, termasuk hal dalam jual beli. Nah, sudah saya ceritakan kenapa penjual pribumi itu kalah dengan penjual jaringan internasional ya. Pribumi sukanya nipu sih. Dan menipu itu sebenarnya bukan kebiasaan kita. Bukan kebiasaan pribumi. Menipu dan lain-lain itu kan dimulai dari waktu penjajahan Belanda. Dulu kita itu baik-baik aja semuanya. Apalagi zaman kerajaan-kerajaan Islam. Enggak ada korupsi, enggak ada ini. Ketika masuk Belanda, kemudian ada etnis dagang tertentu, mungkin dari mana, dari Cina, dari mana. Ngajari kita suap menyuap, ngajari kita tidak jujur, ngajari kita nipu. Nah, bangsa ini kena penyakit itu. Aslinya dulu enggak. Bangsa kita aslinya itu baik-baik aja. Kemudian ada Islam, itu sempurnalah kebaikan. Nah, rusak. Sekarang ada TV, ada internet, ada budaya barat yang tidak ngerti sopan santun, yang tidak jujur dan tidak jujur itu tidak masalah bagi mereka. Yang penting mereka nipu. Nah, kita tiru-tiru. Kita punya guru tukang nipu, kita tiru-tiru jadi penipu. Ya mesti kalah sama gurunya. Ya bangsa ini kalah terus. Nah, apa hubungannya dengan akhirat? Kalau bangsa ini kalah terus ya akhiratnya nanti juga mengkhawatirkan. Kenapa? Ya karena orang sibuk di dalam lingkar kesalahan itu. Tidak sempat lagi fokus untuk mencari bekal setelah kematian. Karena tidak serius mencari bekal setelah mati, ya benar-benar mampus dia. Itulah yang kita khawatirkan. Kiai-kiai, ulama-ulama ya sudah tidak ditaati lah sekarang ini. Sudah tidak ditaati. Padahal kata Rasulullah, kalau ulama sudah tidak ditaati, maka akan begini dan begitu. 6 hukuman sudah disiapkan Allah. Salah satunya bangsa itu akan dipimpin oleh para pemimpin yang zalim. Bangsa itu akan terkena banyak bencana, makanya gempa ya biasa, gunung meletus ya biasa, karena ulama enggak ditaati.
Yang ditaati ulama-ulama palsu. Itu masalahnya. Ngajari 3M, 5M, ember, apalagi itu loh. Yang ditaati kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu, soal jual beli ini nanti kaitannya kayak banget ya. Wa minhu idkhalut dirhami az-zaifi at-tarahima al-jayyidata. Termasuk menipu itu adalah memasukkan dirham-dirham yang tidak laku lagi dicampur dengan dirham-dirham yang masih laku. Zaman dulu ada teknik menipu campur duit. Kalau sekarang ya duit asli dan duit palsu. Kira-kira kayak begitu. Kan ya jelas merugikan. Apa saja yang merugikan orang lain itu haram dilakukan. Dan keuntungan yang kita dapat dengan cara merugikan orang lain itu hukumnya haram. Nah, dan agama seseorang itu bisa diukur dari seberapa dia mementingkan yang halal dan menjauhi yang haram dalam soal harta benda. Kalau orang itu hati-hati mencari duit, agamanya baik. Enggak usah sedikit-sedikit subhanallah, enggak usah sedikit-sedikit masya Allah. Mungkin dia mulutnya enggak pernah subhanallah, mulutnya mungkin munyok, bajingan. Tapi kalau cari uang dia hati-hati, itu agamanya baik. Tapi yang satu astagfirullah, masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ambil mungkin jenggot ini, innalillah. Tapi kalau korupsi, kalau maling, kalau curang soal uang, aduh, kalau lihat duit aja hijau matanya langsung muter gitu. Agamanya buruk gitu. Sejak dulu itu kriteria agama itu yang paling pokok justru di situ. Adalah. Makanya agama itu kalau mau lihat agama seorang dari situ aja. Dia sama duit haram itu ngincih enggak? Ngincih itu apa bahasanya Arab? Bahasanya Indonesia apa? Rakus enggak? Dia hati-hati enggak mencari uang? Kalau dia enggak hati-hati mencari uang, agamanya buruk. Mau haji 7 kali, mau umroh 1000 kali, tetap aja buruk. Kalau hati-hati mencari uang, takut kalau terkena yang haram, yang dipilih yang halal, dia agamanya baik. Jadi ciri beragama baik itu bukan penampilan atau tampilan atau mulut nggak bisa dijadikan referensi. Dulu ada penipu yang nelpon saya. Gimana Pak Ki? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Koir-koir saya jawabnya gitu. Ini penipu ini. Pakai bahasa Arab. Orang Arab yang penipu kan juga pakai bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau bahasa Arab belum tentu baik. Abu Jahal bahasa Arab fasih banget gitu. Yang pakai serban juga belum tentu lebih baik daripada yang tidak pakai serban. Orang Arab semua pakai serban. Orang tidak Islam di Arab kan ya banyak orang Kristen, orang Yahudi ya pakai serban. Dikira orang Hindu serbannya malah kainnya serban mungkin 3 meter begini. Adalah kening menghitam. Orang Irian semua keningnya hitam. Oh enggak jelas, enggak pas. Mari kita tutupi ini. Sak matane. Ya enggak apa-apa kening hitam, tapi jangan merasa karena kening hitam itu pasti lebih baik daripada yang kening tidak hitam, belum tentu. Jenggot dan tidak jenggot ya belum tentu. Orang India ya jenggotan lebih serem-serem ya ta. Biksu-biksu itu yang zaman zaman Mahabharata lah. Jenggotnya serem-serem, dan semeter 2 meter. Gak ada kaitannya itu dengan kesolehan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita itu gak perlu nampak-nampakin agama kita. Allah saja yang menilai. Wadzalika mimma la yajuzu, dan seterusnya. Ini sebentar aja ngajinya, ada tamu dari kereta api. Kereta api dari mana ini?
dari kapal terbang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.